Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Di sini dari kelompok 7 yang terdiri dari Ani Nurrahmawati, Diyah Kumalasari, dan juga Emma Zulfa Nihayah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Emma Zulfa Nihayah. Saya Emma Zulfani Hayah, NIM 2611921 akan menjelaskan materi tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat penawaran atau permintaan pelaku pasar untuk memperoleh atau menawarkan barang atau jasa sesuai dengan keinginannya dengan cara berbelanja atau menjual menggunakan alat tukar untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Pemasaran adalah strategi pengusaha dalam memasarkan produknya, baik dalam menentukan barang dan jasa yang akan dipasarkan, menentukan harga, menentukan tempat pemasaran, maupun bagaimana cara mendistribusikan barang dan jasa tersebut untuk mendapat pembeli yang potensial. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar dan pemasaran tersebut berkaitan satu sama lainnya dan tidak bisa terpisahkan. Hal ini dikarenakan pasar tanpa ada strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan sulit dalam meningkatkan usahanya dalam memperoleh konsumen yang potensial. Maka dari itu, seorang pelaku pasar harus mengetahui strategi pemasaran. Selanjutnya, saya Ani Nurrahmawati akan menjelaskan materi selanjutnya terkait jenis pasar. Nah, bentuk pasar yang dilihat dari sisi produsen itu ada 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang terakhir pasar monopoli. Sedangkan bentuk pasar yang ditinjau dari sisi konsumen itu ada 4 juga. Yang pertama yaitu pasar konsumen, yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual kembali, dan yang terakhir pasar pemerintah. Nah, pada poin selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam sebuah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu pasar potensial. Nah, pasar potensial merupakan sekumpulan konsumen yang menyatakan level minat yang memadai atas tawaran pasar tertentu pada periode tertentu serta pada wilayah tertentu. Nah, selanjutnya itu market share atau pangsa pasar. Pangsa pasar merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, baik itu pada penjualan perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu strategi pemasaran atau bisa diartikan keseluruhan program perusahaan untuk menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran. Nah, selanjutnya pada poin aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, itu dalam aspek pasar itu mempelajari beberapa hal. Yang pertama seperti penawaran. Penawaran sendiri dapat diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika suatu barang meningkat, maka akan semakin tinggi juga kuantitas barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya. Jadi, jika harga suatu barang itu menurun, maka akan semakin rendah kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya yaitu yang permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan ini berkebalikan dari penawaran, di mana jika harga suatu barang itu meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan tinggi. Selanjutnya yaitu bentuk pasar. Kita harus melihat bentuk pasar itu dilihat dari beberapa
sisi, seperti sisi produsen ataupun sisi konsumen. Yang terakhir yaitu mengukur dan meramalkan sebuah permintaan. Peramalan sendiri merupakan sebuah pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena itu, di dalam melakukan sebuah peramalan, kita harus mencari data atau informasi yang dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dia Kumalasari, NIM 206190016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ani, yaitu poin C tentang strategi pemasaran, perumusan strategi pemasaran dan konsep pembauran pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Salah satunya menurut Marus. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Yang kedua yaitu perumusan strategi pemasaran. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur 3 langkah secara sistematis yang bermula dari strategi segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli dan yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun pelaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua yaitu strategi penentuan pasar sasaran, yaitu pemilihan besar atau luasnya segmen suatu dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memiliki segmen tersebut. Yang ketiga yaitu strategi penentu pasar sasaran. Penentu posisi pasar adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Yang poin ketiga yaitu konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran teknis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pasaran terdiri dari 4 kelompok variabel yang disebut 4P, yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promotion atau promosi. Secara rinci tujuan promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginformasikan, yang kedua membujuk pelanggan sasaran, dan yang terakhir mengingatkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.